Sebagian orang, misalnya suku Andaman yang tinggal di Teluk Benggala, menganggap benda ini seperti obor terbakar yang dilempar roh penjaga hutan ke langit. Sedangkan suku aborigin Australia menganggapnya tongkat terbakar yang dinaiki cenayang. Tapi kalau kamu bertanya pada astronom, mereka bakal bilang bahwa komet adalah objek besar dari debu dan es yang mengorbit matahari. Salah satu benda langit paling terkenal bisa dibilang adalah komet Halley. Komet ini memberi dampak besar pada sejarah dan pemahaman kita akan bintang jatuh yang misterius ini. Misalnya saja, saat melintasi bumi pada Agustus 1835, komet Halley dianggap jadi penyebab kebakaran kota New York yang terjadi beberapa malam. Pada saat yang sama, suku Seminole di Florida melihat ekor panjang komet ini dan yakin bahwa itu menandai hari mereka kehilangan kemerdekaan. Komet Halley kembali tahun 1910 dan manusia masih menganggapnya sebagai kesialan. Di Chicago, orang-orang mengamankan jendela mereka untuk melindungi diri dari ekor berbahaya komet ini. Ada juga yang membeli berbagai alat seperti payung atau masker untuk melindungi diri dari komet. Tapi, apa sih yang bikin benda langit ini menarik? Kok bisa benda ini tiba-tiba melintasi bumi sesekali? Dan apa iya benda ini berbahaya? Halley adalah komet periodik. Komet ini terlihat di bumi setiap 75 tahun. Memang jarang, tapi orang yang beruntung bisa melihatnya 2 kali seumur hidup mereka. Komet ini terakhir melintasi bumi tahun 1986 dan diprediksi kembali tahun 2061. Meskipun tahu jadwalnya, orbit komet ini nggak bisa diprediksi pasti, sebagian karena proses kimia yang terjadi di dalam komet. Orbit Halley juga mungkin berubah karena interaksi dengan planet lain dan benda langit di tata surya. Nama resmi komet ini adalah 1P/Halley, dinamai dari astronom Inggris Edmund Halley. Dialah yang mempelajari laporan komet yang mendekati bumi tahun 1531, 1607, dan 1682. Berdasarkan perhitungannya, dia menyimpulkan 3 peristiwa ini berasal dari komet yang sama yang terus kembali. Dia juga memprediksi kemunculan komet ini tahun 1758. Penemuan Halley menunjukkan beberapa komet seperti komet ini mengorbit matahari, tapi perjalanannya nggak bundar. Kalau dilihat dalam 2 dimensi, orbit Halley mirip kawat elips yang teruntai dari matahari. Sayangnya, Halley nggak sempat melihat prediksinya yang terbukti benar, tapi nama komet itu diambil dari namanya. Menurut Badan Antariksa Eropa, komet Halley pertama kali terlihat pada 30 Maret tahun 239 sebelum Masehi. Para astronom Asia mencatatnya di sejarah Saichi dan Wenxian Tangkao. Tapi sebuah penelitian lain menyebutkan bahwa kita mungkin melihat komet ini lebih awal daripada saat itu, yaitu pada zaman Yunani kuno. Banyak tulisan dari masa itu melaporkan sebuah meteor besar yang mendarat di Yunani Utara dan bikin warga lokal bingung. Meteor ini menjadi salah satu tempat wisata paling populer di dunia kuno. Tapi para penulis juga melihat komet di langit pada saat meteor itu jatuh. Mereka juga melaporkan sebuah benda langit aneh terlihat di langit selama 75 hari. Shakespeare menulis tentang komet ini di drama Julius Caesar tahun 1600-an. Dalam karyanya, dia memasukkan frasa tentang komet sebagai pertanda tidak biasa yang dia sebut langit sendiri memadamkan. Bukan Shakespeare saja yang merasakan hubungan dengan benda langit ini. Tahun 1909, penulis Mark Twain bilang, "Aku lahir bertepatan dengan komet Halley tahun 1835. Komet ini datang lagi tahun depan dan aku akan ikut pergi bersamanya." Twain wafat pada 21 April tahun 1910, sehari setelah Halley muncul dari balik sisi jauh matahari. Kita bisa melihat komet ini lebih jelas saat terakhir melintasi bumi tahun 1986. Beberapa pesawat antariksa dikirim ke Halley untuk mengambil sampel komposisi komet ini. Armada pesawat antariksa bernama Armada Halley terbang di dekat Halley, lalu salah satunya memotret inti komet ini untuk pertama kalinya.
Kita juga punya teleskop yang lebih canggih untuk melihat komet ini saat melintasi bumi. Berdasarkan penelitian terbaru, komet Halley nggak membahayakan planet kita. Sebagian besar hal buruk yang dikaitkan dengan komet ini cuma rekayasa. Malah, kometlah yang bikin bumi punya kehidupan. Para pakar meyakini di sejarah awal planet kita, tabrakan dengan komet membawa jumlah air yang signifikan. Hal tersebut membantu terbentuknya samudra dan benda-benda langit ini juga memberi kita bahan organik yang diperlukan untuk pembentukan kehidupan. Tapi komet dan asteroid berbeda, nggak seperti asteroid, benda langit kecil berbatu yang juga mengorbit matahari. Komet sebagian besar terdiri dari amonia beku, metana atau air, dan komet cuma mengandung sedikit bahan batuan. Karena komposisinya, kadang komet dijuluki bola salju kotor. Komet terdiri dari 4 bagian, inti, koma, awan hidrogen, dan ekor ion. Tapi hampir seluruh massa komet terpusat di intinya. Ada lebih dari 3.000 komet yang kita tahu, tapi menurut astronom mungkin ada 1 miliar komet di tata surya. Komet yang cukup terang sampai terlihat dari bumi tanpa bantuan teleskop disebut Great Comet. Satu Great Comet kira-kira bisa terlihat setiap 10 tahun. Orang-orang sudah melihat komet lain selama ribuan tahun, tapi saintis menyimpulkan karena komet melepaskan banyak materi setiap kali mengorbit ke dekat matahari, umur mereka mungkin cuma ribuan tahun. Kalau dibandingkan dengan umur tata surya, yaitu 4,6 miliar tahun, umur komet cenderung pendek. Karena benda langit ini masih ada di tata surya saat ini, pasti ada sumbernya kan? Kalau enggak, semua komet pasti sudah lama hilang. Satu lagi komet terkenal bernama Hale-Bopp. Komet ini terlihat dekat banget dengan bumi pada Januari 1997. Komet ini terakhir kali terlihat di dekat bumi sebelum itu, yaitu pada zaman perunggu tahun 2000 sebelum Masehi. Komet ini jauh lebih besar dan lebih keren daripada komet Halley. Diameter intinya mencapai 40 km dan bisa terlihat dari permukaan bumi dengan mata telanjang. Komet Borrelly adalah komet kedua yang diteliti dari jarak dekat oleh pesawat antariksa. Deep Space One milik NASA menghampiri komet ini tahun 2001 dan memberi laporan detail kepada saintis tentang inti hitam komet ini. Komet ini miring, tapi penyebabnya belum bisa dipastikan. Komet Halley terbentuk di awan Oort di tepian luar tata surya, tapi konon Borrelly berasal dari awan es batuan di luar Neptunus yang disebut sabuk Kuiper. Komet Hyakutake memberi kita pertunjukan keren saat melintas pada jarak 15 juta kilometer dari bumi pada Maret 1996. Komet ini seperti cipratan biru es dengan ekor gas pudar. Komet ini membuat astronom takjub karena menghasilkan sinar X 100 kali lebih kuat daripada yang diprediksi saintis. Pesawat antariksa Ulysses melewati ekor Hyakutake pada Mei 1996 dan melaporkan bahwa panjang ekor komet ini setidaknya 570 juta kilometer. Itu 2 kali ukuran ekor komet lain. Komet Wild 2 diteliti pesawat antariksa Stardust NASA tahun 2004. Wahana ini berhasil terbang dalam jarak 236 km dari inti Wild 2 dan memberi kita beberapa foto komet terbaik. Dari Stardust juga, kita pertama kali dapat sampel partikel debu komet. Kargo berharga ini kembali ke bumi pada Januari 2006. Debu komet diharapkan memberikan penjelasan tentang pembentukan Wild 2 dan tata surya miliaran tahun lalu. Wild 2 memiliki diameter sekitar 5 km dan ditutupi kawah dan tebing. Kita sudah menemukan Kepler-22b, eksoplanet kecil di rasi bintang Cygnus. Emang kelihatannya nggak penting, tapi sebenarnya penting. Ini adalah planet pertama yang berada di zona laik huni yang ditemukan teleskop Kepler. Berarti mungkin ada air di planet ini. Kalau ada air, mungkin ada kehidupan. Kepler-22b bisa jadi rumah baru kita, jadi perhatikan baik-baik. Menemukan planet baru itu nggak gampang sama sekali loh. Nggak semuanya bisa dilihat lewat teleskop yang super keren, bahkan yang secanggih Hubble sekalipun. Kadang bintangnya kecil dan redup banget sampai susah ditemukan di peta.
Seperti Kepler-22, saintis sampai harus menggunakan metode khusus. Pertama-tama mereka mengambil banyak foto bintang itu dalam beberapa periode waktu, lalu mereka mengamatinya dan berpikir, bintang ini punya bintik gelap nggak ya? Kalau ada, mungkin aja itu planet. Foto-foto itu sebenarnya membantu menemukan hal yang penting banget. Misalnya, pertama planet ini ada, kedua ukuran, radius, dan jarak pada bintangnya. Terakhir, apa kita bisa hidup di sana? Sekarang kita tahu Kepler-22b mirip banget sama planet kita dan kemungkinan bisa jadi bumi kedua. Jaraknya juga deket banget, cuma 635 tahun cahaya. Kira-kira 4,8 kuadriliun kilometer, tapi Kepler-22b salah satu opsi terdekat. Kepler-22, bintang Kepler-22b adalah katai kuning, mirip banget sama matahari kita, ukurannya sama, radiusnya sama, bahkan umurnya hampir sama, 4 miliar tahun. Yang beda cuma terangnya, bintang ini lebih redup kira-kira 20% dari matahari, jadi meski udah berusaha sekeras apapun, bintang ini nggak akan kelihatan malam-malam. Ukuran planet Kepler-22b sekitar 2,4 kalinya ukuran bumi. Dari segi ukuran lumayan, radius lebih besar berarti kemungkinan adanya air dan ruang untuk hidup lebih besar juga. Meskipun pergi dari satu kota ke kota lain jadi jauh. Capek banget kan ngebayangin naik pesawat selama 3 hari? Kita nggak tahu berapa tepatnya masa planet ini, tapi menurut saintis sih lebih berat dari masa bumi. Sebenarnya, masa Kepler-22b bisa mencapai 36 kalinya masa planet kita. Artinya, gravitasinya luar biasa besar. Kalau planet ini 36 kali lebih berat dari bumi, gravitasinya sekitar 6 kali lebih kuat. Ngangkat 9 kilo kentang aja udah susah, apalagi 54 kilo. Ditambah lagi badan kamu bakal jauh lebih berat di sana. Jalan aja butuh otot yang besar, kamu harus jadi atlet binaraga cuma untuk berangkat kerja. Masalahnya, dengan gravitasi sebesar itu, tumbuhan bakal susah tumbuh di sana. Mereka butuh sedikit kebebasan untuk tumbuh dari tanah. Dan hewan, anjing dan kucing kita harus berotot untuk bertahan di sana. Tapi kalau planet ini udah punya hewan atau penghuni lain, kita udah punya gambaran seperti apa wujudnya. Mereka mungkin punya banyak kaki supaya gerak menjadi gampang, nggak tinggi tapi besar banget dan super kuat. Laba-laba raksasa berotot mungkin lebih seram. Untungnya informasi ini belum bisa dipastikan. Kalau kita beruntung dan gravitasi di sana ternyata cuma sedikit lebih besar dari gravitasi di bumi, hidup di sana tentu lebih gampang. Kepler-22b juga lebih dekat ke bintangnya sekitar 15% daripada kita ke matahari. Kalau Kepler-22b ada di tata surya kita, mungkin lokasinya di antara bumi dan Venus. Berarti kita bakal terbakar di sana. Enggak dong, bintang Kepler-22 cukup dingin, cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Makanya kita berasumsi suhu di Kepler-22b kira-kira sama seperti di bumi, tapi itu kalau planet ini mengorbit bintangnya sama seperti kita mengorbit matahari ya. Sayangnya kita nggak tahu itu. Kepler-22b bisa berputar mengelilingi bintangnya secara miring, misalnya seperti Uranus. Apa? Kamu nggak tahu kalau Uranus miring? Perhatiin juga deh cincinnya. Betul, Uranus juga punya cincin seperti Saturnus, tapi tegak lurus. Alam semesta emang misterius banget. Jadi kalau Kepler-22b beneran miring gitu, cuaca di planet ini juga bakal nggak bagus-bagus banget. Setelah musim dingin yang menusuk, bakal ada musim panas yang menyengat. Dan seperti planet-planet lain dengan penguncian pasang surut, kita cuma bisa hidup nyaman di lahan sempit yang terletak di antara dua sisi ini. Semoga aja Kepler-22b berotasi normal dan gak miring ya. Tapi gak semuanya buruk kok. Menurut penelitian, mungkin ada laut di Kepler-22b. Tahu kan kalau air itu sumber kehidupan? Tapi dalam hal ini, manfaatnya bukan cuma itu, karena planet yang dipenuhi laut selalu punya suhu yang lebih stabil. Air menyerap sebagian panas dan menyebarkannya secara merata ke seluruh planet. Bagian yang panas jadi sejuk dan bagian yang dingin jadi hangat. Oh ya, bumi juga kayak gitu miliaran tahun lalu loh. Saat bumi mulai dapat genangan kecil pertamanya, bulan membantu genangan ini menyebar ke seluruh bumi.
Berkat ini, bola terbakar saat itu berubah menjadi bola kecil yang penuh kehidupan. Jadi kalau Kepler-22b memiliki air tapi nggak punya atmosfer, menurut saintis, suhu rata-rata di sana kira-kira -11 derajat Celcius. Tapi kalau ada atmosfer seperti di bumi, suhunya bisa mencapai 22 derajat Celcius. Nah, itu baru pas. 1 tahun di sana sama dengan 290 hari bumi, kira-kira 9 bulan. Planet ini nggak punya satelit alami, jadi sayangnya kita nggak akan punya pemandangan cantik bulan. Tapi kita mungkin bisa melihat matahari sebagai bintang kecil yang jauh, kita bisa mengaguminya di langit malam sambil mengingat rumah kita. Tanpa sembunyi dari laba-laba raksasa. Itulah informasi yang kita tahu saat ini, sayangnya agak susah mengeksplor planet seperti ini. Jadi ada banyak banget data yang nggak kita tahu, misalnya, planet seperti apa Kepler-22b ini? Kita nggak punya informasi sepenting itu terkait planet ini. Kita nggak tahu Kepler-22b ini planet berbatu atau bukan. Kalau bukan, informasi-informasi tadi nggak berguna. Mungkin aja ini planet gas atau planet yang dipenuhi gas tapi intinya padat seperti Neptunus atau dunia air yang dipenuhi samudra raksasa. Kalau begini, Kepler-22b mending jadi planet air aja deh. Setidaknya, kita bisa bikin kota bawah laut di sana. Kita bisa memfilter airnya dan makan ikannya sampai kita menjadi spesies amfibi. Itu dihitung evolusi juga, bukan ya? Tapi menurut saintis, Kepler-22b mungkin aja mirip Neptunus. Sejumlah astronom bahkan mengkategorikan planet ini Neptunus Mini. Ini beneran nama kategori planetnya loh. Tapi hal ini belum terbukti. Meskipun kita beruntung dan ternyata Kepler-22b adalah planet berbatu, kita belum tahu kayak gimana atmosfer di sana. Apa planet ini punya atmosfer? Gimana kalau seperti atmosfer Venus yang beracun? Kita jadi harus hidup di bawah tanah supaya selamat di planet ini. Lalu kita harus mikirin sumber panas karena di bawah tanah kan dingin. Iya, semoga aja nggak kayak gitu ya. Ada banyak kemungkinan dengan Kepler-22b, sejauh ini belum ada jawaban pastinya. Tapi semoga saintis bakal nemu jawabannya sebelum kita memberangkatkan manusia dengan pesawat antariksa untuk menghuni Kepler-22b. Kita bakal kecewa berat deh kalau ternyata ini planet gas atau semacamnya. Saat melihat foto yang diambil dari pesawat luar angkasa atau stasiun luar angkasa internasional yang menunjukkan objek diterangi matahari seperti bumi atau bulan, pasti terlihat ada yang aneh. Luar angkasa terlihat terlalu kosong. Tidak ada pemandangan indah dari langit malam yang penuh bintang. Pasti membosankan menatap bintang di luar angkasa karena langitnya selalu gelap. Pada siang hari, langit di planet asal kita berwarna biru karena difusi cahaya. Ini terjadi saat sinar matahari menembus atmosfer. Tapi kalau kamu di bulan atau di tempat lain di luar angkasa, takkan ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya ini. Itu sebabnya langit di sana selalu tampak hitam. Tapi bukan berarti di luar sana tidak cerah. Kalau kamu melihat keluar jendela stasiun luar angkasa internasional, kamu akan melihat sinar matahari sebanyak yang kamu lihat dari jendela apartemen pada hari cerah. Bahkan mungkin lebih cerah. Saat mengambil foto di hari yang cerah, kamu mungkin menggunakan exposure pendek bersama pengaturan bukaan sempit di kameramu. Dengan begini, hanya semburan cahaya pendek yang bisa masuk. Ini mirip cara pupil kita berkontraksi di bawah sinar matahari supaya tidak harus menerima terlalu banyak cahaya. Dan karena di luar angkasa sama terangnya, prosesnya sama saat kamu memotret objek yang diterangi matahari. Dengan menggunakan exposure pendek, kamu bisa mendapatkan foto bumi atau permukaan bulan yang indah dan terang. Tapi artinya, takkan ada bintang di fotomu. Dari atas sana, bintang-bintang relatif redup dan tidak memancarkan cukup cahaya untuk muncul di foto yang diambil dengan pengaturan seperti ini. Planet kita punya langit biru yang perlahan menjadi jingga kemerahan yang indah saat senja dan fajar. Tapi kalau kamu bisa mendapatkan kesempatan untuk melihat matahari terbenam di Mars, yang kamu lihat adalah sebaliknya. Langit siang berwarna jingga kecoklatan yang berubah kebiruan saat matahari terbenam. Pertama-tama, Mars lebih jauh dari matahari dibanding bumi.
Jadi, saat melihat matahari dari permukaan Mars, tentu saja pemandangannya terlihat lebih redup dan lebih kecil. Dan bukan hanya itu, matahari yang diamati dari Mars hanyalah titik putih kebiruan yang dikelilingi oleh halo biru. Atmosfer tipis planet merah ini mengandung partikel debu besar yang menciptakan efek bernama pembiasan Mie. Ini terjadi saat diameter partikel di atmosfer hampir sama dengan panjang gelombang cahaya yang dibiaskan. Efek ini menyaring cahaya merah dari sinar matahari. Jadi, hanya cahaya biru yang sampai ke matamu di Mars. Kenapa bumi tak punya cincin? Semua raksasa gas di tata surya kita, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus punya cincin seperti ini. Sedangkan planet berbatu yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars tidak. Ada dua teori tentang pembentukan cincin di sekitar planet. Mereka mungkin hanya sisa material dari masa ketika planet ini baru terbentuk. Atau mungkin merupakan sisa-sisa bulan yang dihancurkan oleh tabrakan dengan objek antariksa atau terkoyak oleh tarikan gravitasi planet induknya. Raksasa gas terbentuk di bagian terluar tata surya kita, sedangkan semua planet berbatu di bagian dalam. Jadi, mungkin planet dalam lebih terlindungi dari potensi tabrakan yang bisa membentuk cincinnya? Ada juga lebih banyak bulan di wilayah luar tata surya, yang menjadi alasan lain planet-planet di sana punya cincin. Selain itu, planet yang lebih besar punya gravitasi lebih kuat. Artinya mereka dapat menjaga cincin mereka tetap stabil setelah terbentuk. Beberapa ahli meyakini bumi pernah punya sistem cincin. Sebuah objek seukuran Mars mungkin telah menabrak planet asal kita yang mungkin menciptakan cincin puing-puing padat di sekitarnya. Beberapa ilmuwan berpikir puing-puing ini tidak membentuk cincin, melainkan apa yang kini kita kenal sebagai bulan. Mungkin ada planet raksasa yang bersembunyi di tepi tata surya, jauh di luar Neptunus. Para ilmuwan menyebut dunia hipotetis misterius ini sebagai planet 9. Jika memang ada, bentuknya mungkin mirip Uranus atau Neptunus dan 10 kali lebih besar daripada planet asal kita. Ini kemungkinan akan mengelilingi matahari, tapi di bagian terluar tata surya, sekitar 20 kali lebih jauh dari Neptunus. Teori menarik lainnya mengatakan bahwa planet 9 sebenarnya bisa menjadi lubang hitam seukuran limau gedang yang melengkungkan ruang dengan cara sama seperti planet besar. Meski kita pernah mengira zat ini langka di luar angkasa, air sebenarnya ada di seluruh tata surya kita. Misalnya, kamu bisa menemukan di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah bulan dan Merkurius. Kami belum tahu apakah ada cukup air untuk mendukung koloni manusia jika kita memutuskan pindah ke sana. Tapi kumpulan air seperti ini pasti ada di sana. Mars juga punya air di kutubnya. Sebagian besar tersembunyi di lapisan es dan mungkin di bawah permukaan planet yang berdebu. Europa, bulan Jupiter, juga punya air. Ini kandidat paling mungkin untuk menampung kehidupan di luar bumi. Mungkin ada lautan air cair di bawah permukaannya yang beku. Europa mungkin mengandung air 2 kali lebih banyak dari gabungan semua lautan di bumi. Neptunus ternyata hangat. Meski jaraknya 30 kali lebih jauh dari matahari dibanding planet kita dan menerima lebih sedikit sinar matahari, Neptunus memancarkan lebih banyak panas daripada yang didapatnya. Neptunus juga punya aktivitas jauh lebih banyak di atmosfernya, terutama jika kamu membandingkannya dengan tetangganya, Uranus. Kedua planet ini memancarkan jumlah panas yang sama, meski Uranus jauh lebih dekat ke matahari dan tak ada yang tahu penyebabnya. Neptunus punya angin kencang yang mencapai kecepatan 2.400 km per jam. Bisakah mereka menghasilkan panas ini? Atau mungkin karena inti planet atau gaya gravitasinya? Ada lubang hitam besar yang meluncur di luar angkasa dengan kecepatan 8 juta km per jam. Para ilmuwan menemukannya menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Mereka meyakini beratnya setara 1 miliar matahari. Itu seharusnya berada di pusat galaksi rumahnya. Tapi sejumlah gaya gravitasi mendorongnya. Pada satu titik, lubang hitam ini melepaskan diri dari galaksinya dan terus menjelajahi alam semesta. Untungnya, itu masih 8 miliar tahun lagi.
Badai surya sangat kuat sehingga bisa membuat kita dalam kegelapan total. Pada Juli 2012, badai surya terkuat selama lebih dari 150 tahun meleset dengan tipis dari bumi. Ejeksi massa koronal atau CME adalah gelembung besar gas terionisasi. Mereka merobek orbit kita saat itu. Jika mereka telah menangkap planet kita di garis bidik, kita akan benar-benar berada di garis tembak. Kita akan menghadapi materi matahari yang meluncur ke bumi, merusak komputer, dan menyebabkan pemadaman listrik yang akan berlangsung berbulan-bulan. Badai surya yang mengejutkan menghantam kita pada 25 Juni 2022. Seorang fotografer berhasil menangkap aurora terang menakjubkan yang melintas di langit fajar di Calgary, Kanada, yang berlangsung selama 5 menit. Ini disebabkan oleh badai. Bintang vampir benar-benar ada loh. Mereka bagian dari bintang biner dan mengisap kehidupan dari bintang lain dalam sistemnya. Mereka melakukannya agar tetap menyala lebih lama. Bintang tersebut bekerja seperti ini. Bintang lebih kecil dengan massa lebih rendah mencuri bahan bakar hidrogen saudaranya untuk meningkatkan massanya sendiri. Bintang vampir ini makin panas, warnanya menjadi biru mencolok. Dengan begini, dia terlihat jauh lebih muda. Warna alam semesta dijuluki cosmic latte. Cahaya yang datang dari galaksi dan bintang di dalamnya, serta awan gas dan debu di alam semesta yang dapat diamati memiliki warna spesifik. Warnanya gading, hampir mendekati putih. Alam semesta berwarna krem karena cuma sedikit area yang menghasilkan cahaya hijau, kuning, dan merah daripada yang memancarkan warna biru.